Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu Wardani selaku dosen pengampu matkul telaah kurikulum yang kami hormati. Baik, pagi ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eza Alivia dengan NIM 4301421018 dengan saya dengan NIM 4310421024 akan menyampaikan diskusi kami mengenai telaah standar isi kurikulum kimia pada SMA. Di sini kita membahas tentang dua kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum SMA, kurikulum Merdeka. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eza. Silakan, Eza. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai materi kimia pada kurikulum 2013. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Saat ini kita berada pada abad 21, di mana ditandai dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Peserta didik pada abad ini dituntut memiliki kemampuan seperti keterampilan belajar dan berinovasi yang meliputi berpikir kritis, mampu menyelesaikan masalah, kreatif, inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Dan itu, peserta didik juga diharapkan terampil dalam menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi. Dalam rangka penguasaan kecakapan abad 21, maka pembelajaran kimia di SMA atau MA dipandang bukan hanya untuk pengalihan pengetahuan dan keterampilan saja kepada peserta didik, tetapi juga untuk membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi, meliputi kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif melalui pengalaman kerja ilmiah. Hingga diharapkan nantinya pembelajaran kimia dapat digunakan sebagai wahana untuk memahami alam, untuk membangun sikap dan nilai, serta untuk meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pihak pemerintah menyusun silabus, di mana silabus ini bersifat fleksibel, kontekstual, dan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran. Sehingga di sini guru harus memiliki kreativitas dalam mengembangkan materi, mengelola proses pembelajaran, memilih metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kemampuan masing-masing peserta didik. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kurikulum 2013 di SMA. Kompetensi yang akan diperoleh setelah mempelajari mata pelajaran kimia di SMA yang pertama yaitu menjalani kehidupan dengan sikap positif, dengan daya berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, disertai kejujuran dan keterbukaan berdasarkan potensi proses dan produk kimia. Yang kedua, yaitu memahami fenomena alam di sekitarnya berdasarkan hasil pembelajaran sains melalui bidang-bidang kimia. Yang ketiga, yaitu mengenali dan menghargai peran kimia dalam pemecahan permasalahan umat manusia. Dan yang keempat, yaitu memahami dampak dari perkembangan kimia terhadap perkembangan teknologi dan kehidupan manusia di masa lalu maupun potensi dampaknya di masa depan bagi dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu mengenai rangka pengembangan kurikulum kimia.
Pengembangan kurikulum kimia di SMA dilakukan dalam rangka mencapai dimensi kompetensi pengetahuan, kerja ilmiah, serta sikap ilmiah sebagai perilaku sehari-hari dalam berinteraksi dengan masyarakat, lingkungan, dan dalam pemanfaatan teknologi. Gambar di sebelah kanan layar menunjukkan bahwa peserta didik mampu menerapkan kompetensi sains yang dipelajari di sekolah menjadi perilaku dalam kehidupan masyarakat dan memanfaatkan masyarakat dan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, dalam mengembangkan kompetensi dasar, tentunya mengacu kepada kompetensi inti di mana terdiri dari 4 aspek, yaitu I1 berupa sikap spiritual, I2 berupa sikap sosial, I3 berupa pengetahuan, dan KI4 berupa keterampilan. Nah, untuk sikap spiritual itu kaitannya dengan mengamalkan ajaran agama yang dianut oleh peserta didik. Kemudian sikap sosial meliputi perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan juga proaktif. Kemudian untuk pengetahuan meliputi kegiatan memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian untuk yang keempat yaitu keterampilan, meliputi kegiatan mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai materi pembelajaran kimia. Yang pertama, di kelas 10 materinya terdiri dari metode ilmiah, etika ilmu kimia, keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium, serta peran kimia di dalam kehidupan. Kemudian materi yang kedua, struktur atom dan tabel periodik. Materi yang ketiga, ikatan kimia, bentuk molekul dan interaksi antar molekul. Materi yang keempat, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Materi yang kelima, konsep reaksi reduksi oksidasi dan tata nama senyawa. Dan materi yang keenam yaitu hukum-hukum dasar kimia dan stoikiometri. Kemudian materi pada kelas 11 meliputi senyawa hidrokarbon dan minyak bumi, termokimia, laju reaksi dan faktor yang mempengaruhinya, kesetimbangan kimia dan pergeseran kesetimbangan, asam dan basa, kesetimbangan ion dan pH larutan garam, larutan penyangga, titrasi asam basa, kesetimbangan kelarutan, dan yang terakhir sistem koloid. Selanjutnya untuk materi kelas 12 terdiri dari sifat koligatif larutan, reaksi redoks dan elektrokimia, kimia unsur, termasuk pelimpahan unsur di alam, sifat fisik dan sifat kimia unsur, serta pembuatan unsur dan senyawa. Kemudian senyawa karbon meliputi struktur, tata nama, sifat, identifikasi, dan kegunaan senyawanya. Lalu yang terakhir makromolekul, terdiri dari struktur, tata nama, sifat, penggunaan, dan penggolongan polimer, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, di kurikulum 2017 ada 2 pendekatan pembelajaran yang digunakan. Yang pertama, Mbak Elisa perlu dianalisis juga mengapa urutannya seperti itu ya. Misalkan pertama tadi metode, mengapa kok urutannya yang kelas 10 seperti itu nanti diberi ulasan sedikit ya Mbak. Baik Bu. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini meliputi kegiatan mencoba, menalar, mengamati, menanya, dan mengomunikasikan. Kelima kegiatan ini merupakan kemampuan yang diperlukan peserta didik di abad 21. Selanjutnya yaitu dalam pembelajaran kimia, kita juga melakukan pendekatan pembelajaran berupa keterampilan proses.
di mana meliputi mulai dari menemukan masalah, kemudian mengumpulkan fakta, membuat asumsi, melakukan observasi, hingga mengolah data dan mengomunikasikan berdasarkan masalah tersebut. Kedua, pendekatan pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam berbagai model pembelajaran, seperti model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis proyek, maupun model pembelajaran berbasis penemuan. Selanjutnya yaitu mengenai proses pembelajaran. Di kurikulum 2013 ada 2 proses pembelajaran, yaitu yang pertama adalah proses pembelajaran secara langsung, di mana di sini memiliki karakteristik pembelajarannya bersifat interaktif, kemudian menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif di dalam kelas, dan juga membangkitkan interaktif antara peserta didik dan juga dengan guru. Pembelajaran langsung biasanya menghasilkan pengetahuan dan keterampilan secara langsung. Sedangkan pembelajaran tidak langsung merupakan pembelajaran yang terjadi di dalam suatu proses penyampaian materi, akan tetapi tidak dirancang secara khusus, meliputi pengembangan sikap spiritual dan juga sikap sosial. Jadi untuk pengembangan sikap spiritual dan sikap sosial ini tidak diajarkan secara langsung, tetapi terjadi di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai penilaian. Yang pertama yaitu penilaian autentik. Di sini meliputi pengamatan fenomena alam, tugas ke lapangan, portfolio, proyek, produk, jurnal, kerja laboratorium kimia, dan unjuk kerja serta penilaian diri. Kemudian jenis penilaian yang kedua yaitu non-autentik, meliputi tes, kemudian ulangan harian, dan juga ujian. Penilaian hasil belajar kimia oleh pendidik mencangkup kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan dengan berbagai teknik dan juga instrumen penilaian. Nah, untuk kompetensi sikap ini dapat dinilai dari pengamatan dari guru itu sendiri maupun dari penilaian antar teman. Kemudian kompetensi pengetahuan biasanya diambil dari tes tulis, tes lisan, atau melalui ulangan-ulangan, ujian, dan lain sebagainya. Kemudian kompetensi keterampilan diambil dari kegiatan praktikum, kemudian dari nilai proyek, presentasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan juga kegiatan pembelajaran. Nah, di sini merupakan contoh dari kompetensi dasar pada kelas 12 dengan alokasi waktu selama 4 jam pelajaran dalam tiap minggunya. Yang pertama, kompetensi dasar yaitu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Kemudian, yang kedua yaitu membedakan sifat koligatif larutan, elektrolit, dan larutan non-elektrolit. Kemudian yang ketiga, menyajikan kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, melakukan percobaan untuk menentukan derajat pengionan. Nah, materi pelajarannya meliputi diagram tekanan terhadap waktu, kemudian penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, osmosis dan tekanan osmosis, dan juga sifat koligatif larutan. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya berupa mengamati video, menyimak penjelasan, menganalisis dan menyimpulkan penyebab koligatif larutan, menganalisis, merancang dan melakukan percobaan, menentukan derajat pengionan, menyelesaikan perhitungan kimia, dan memaparkan terapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang kedua mengenai kurikulum merdeka pada SMA akan disampaikan oleh Adelia Sulistiana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Aiza atas penjelasannya mengenai kurikulum 2013.
pelajaran kimia pada SMA. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurikulum Merdeka Kimia pada SMA. Baik, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, perkembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka di SMA ini terdapat beberapa fase, yakni ada 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Untuk fase E sendiri ini untuk kelas 10, sedangkan fase F itu ditujukan untuk kelas 11 dan 12. Nah, mengenai yang akan dibahas ini, saya akan merangkum 4 topik, yaitu mengenai rasionalisasi, tujuan, karakteristik dan capaian pembelajaran, serta kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran pada kurikulum Merdeka Kimia SMA. Mengenai rasionalisasi, kimia merupakan kajian teoritis dan praktis mengenai interaksi, struktur, dan sifat berbagai macam bahan. Penyelidikan dan pengertian pada tingkat atom yang mikroskopis memberikan pemahaman terhadap berbagai fenomena dunia nyata yang makroskopis. Pemahaman tentang struktur dan proses kimia digunakan untuk beradaptasi dan berinovasi guna memenuhi kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial di dunia yang terus berkembang. Hal ini termasuk mengatasi tantangan perubahan iklim global dan keterbatasan energi dengan merancang proses untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya bumi yang terbatas ini secara efisien. Kimia merupakan pembelajaran yang bersifat praktis. Peserta didik dilatih untuk melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif sederhana, baik secara individu maupun kolaboratif, mengenai berbagai fenomena kehidupan di dunia. Peserta didik belajar menemukan permasalahan, membuat hipotesis, merancang percobaan sederhana, melakukan percobaan, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil percobaan itu baik secara tertulis maupun lisan. Secara tidak langsung, melalui belajar kimia ini, peserta didik dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pada tingkat SMA, kimia itu diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri dengan berbagai pertimbangan, yaitu pertama, kimia itu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir terbuka yang diperlukan untuk memahami dan memecahkan masalah pada dunia nyata. Yang kedua, pemahaman kimia membekali peserta didik dengan pengetahuan sesuai dengan minat dan karir masa depan dalam berbagai area, seperti kedokteran, lingkungan hidup, teknologi, farmasi, dan olahraga. Untuk yang berikutnya, merupakan tujuan mata pelajaran kimia pada kurikulum Merdeka SMA, yaitu yang pertama, membentuk sikap religius melalui kimia dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam, serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu untuk memupuk integritas dan sikap jujur, adil, serta bertanggung jawab. Yang ketiga, yaitu mengembangkan keahlian dalam melakukan serangkaian investigasi ilmiah itu, baik secara mandiri maupun secara kolaboratif, termasuk untuk mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan, dan menjelaskan data kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, yaitu untuk mengkomunikasikan berbagai hasil investigasi secara lisan dan tertulis secara jelas dan teratur. Yang kelima, yaitu untuk memupuk kemampuan berpikir kritis untuk menganalisa berbagai klaim ilmiah dan mengevaluasi berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk memiliki pikiran yang terbuka agar dapat menerima pendapat orang lain dalam diskusi. Untuk karakteristik, materi kimia untuk fase E adalah dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik agar siap belajar pada fase F, yaitu di kelas 11 dan 12. Pada kelas 11, peningkatan ini dimulai, sehingga pada fase ini materi kimia dipelajari lebih mendalam melalui materi perhitungan kimia, yaitu seperti sifat, struktur, dan interaksi partikel, energi, laju, dan reaksi keseimbangan kimia, dan juga asam basa. Nah, dalam karakteristik ini terdapat 2 elemen dalam mata pelajar kimia,
yaitu yang pertama mengenai pemahaman kimia, dan yang kedua mengenai keterampilan proses. Capaian pembelajaran pada fase E untuk pemahaman kimia ini itu meliputi konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global, menuliskan reaksi kimia dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi, menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia, mempelajari sifat, struktur, dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa, termasuk pengolahan dan penggunaannya, dan juga untuk memahami dan menjelaskan aspek energi, laju, dan keseimbangan dalam reaksi kimia, dan untuk menggunakan konsep asam basa dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan transformasi energi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk keterampilan prosesnya itu meliputi mengamati, mempertanyakan, dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses, menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, serta mengkomunikasikan hasil. Untuk capaian pembelajaran fase F ini meliputi konsep kimia dalam keseharian, yaitu operasi matematika dalam perhitungan kimia, sifat, struktur, dan interaksi partikel, aspek energi, laju, dan keseimbangan reaksi kimia, asam basa, termokimia dan elektrokimia, kimia organik, dan penerapannya dalam kehidupan. Untuk keterampilan prosesnya, yaitu meliputi mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses, menganalisa data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, serta mengkomunikasikan hasil. Untuk fase dari E mengenai materi pembelajarannya, yaitu terdapat hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah, materi dan perubahannya, teori atom dan struktur atom, konfigurasi elektron, letak unsur dalam susunan tabel periodik secara unsur berkala, kemudian ada sifat unsur kimia dan menentukan rumus kimia, UPAC, serta persamaan reaksi kimianya, dan yang terakhir ada hukum dasar kimia, hukum Lavoisier, Proust, Dalton, Gay-Lussac, dan Avogadro. Nah, alur ini dibuat fase E, alurnya dibuat seperti itu karena untuk mempertimbangkan hierarki dalam konten materi. Hierarki konten materi pembelajaran yang dimaksud yaitu kompetensi yang terlebih dahulu disampaikan akan berhubungan dan mendukung kompetensi selanjutnya. Hal ini dikarenakan kimia adalah ilmu yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari tingkatan mikroskopik sampai ke makroskopik. Pembelajaran pada fase E ini juga telah lebih ditekankan kepada menyadari bahwa ilmu kimia itu sangat dekat dan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dari situlah diharapkan akan adanya solusi yang didapatkan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Nah, untuk berikutnya yaitu peta materi pembelajaran kimia pada fase F, yaitu terdapat yang pertama konsep mol, stoikiometri, konsentrasi larutan dan kadar zat. Berikutnya ada ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan logam, ikatan hidrogen, gaya van der Waals dan gaya London. Berikutnya persamaan termokimia, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ada juga kalorimeter, hukum Hess dan energi ikatan. Selanjutnya terdapat laju reaksi dan persamaan laju reaksi, teori tumbukan, suhu, konsentrasi, ruas permukaan, bidang sentuh, dan katalis. Selanjutnya ada keseimbangan kimia, dan yang terakhir dapat materi asam basa, pH, buffer atau larutan penyangga, dan reaksi asam basa, juga hidrolisis garam. Nah, kenapa urutannya seperti ini? Karena alurnya itu dibuat sama ya, dengan mempertimbangkan hierarki konten materi, yaitu hierarki ini tuh dimaksudkan yaitu kompetensi yang lebih disampaikan lebih dahulu itu yang lebih kompleks. Selain itu, alur ini juga mempertimbangkan hierarki kompetisi yang tercantum dalam capaian pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu memahami interaksi partikel dalam membentuk senyawa, sehingga membentuk sifat dan karakteristik suatu senyawa dan berbagai fenomena reaksi-reaksi kimia, seperti termokimia, kecepatan reaksi, kesetimbangan reaksi, dan reaksi asam basa. Dalam pelaksanaannya, alur tujuannya mengedepankan pemahaman dasar serta penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan seperti industri, lingkungan, dan lain-lain.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran kimia pada kelas 12 terdapat reaksi reduksi oksidasi, potensial sel, sel volta dan sel elektrolisis, sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Berikutnya terdapat alkena, alkena, dan alkuna. Lalu ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam alkanoat, amida, dan amina. Lalu terdapat benzen dan turunannya, kemudian karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu ada identifikasi gugus fungsi, dan yang terakhir ada reaksi adisi, eliminasi, dan substitusi. Alurnya dibuat urut seperti itu dengan mempertimbangkan hierarki konten materi, yaitu agar kompetensi yang lebih mudah disampaikan terlebih dahulu sebelum yang kompleks. Selain itu, alur ini juga mempertimbangkan hierarki kompetensi yang terlebih dahulu disampaikan akan berhubungan dan mendukung kompetensi yang disampaikan selanjutnya. Hal ini dikarenakan kimia adalah ilmu yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Nah, pada fase F, kelas 12 ini, peserta didik ini sudah dianggap memiliki pengetahuan dasar yang cukup baik, sehingga konten materinya pun juga lebih sulit, yakni tentang transformasi energi, yaitu berkaitan dengan energi listrik dan kimia, dan juga kimia organik. Dalam penerapannya, pembelajaran dari alur tujuan ini diharapkan untuk lebih mendalam lagi terkait penerapan ilmu kimia di berbagai bidang di dunia, baik pada benda mati ataupun pada organisme yang hidup. Mengenai penilaian sendiri, terdapat dua penilaian, yakni ada penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif itu adalah proses pelajaran yang dilakukan selama kegiatan pelajaran yang berlangsung, yang merupakan bagian dari praktik pendidik sehari-hari dan peserta didik di dalam proses pembelajaran di kelas. Sedangkan penilaian sumatif itu merupakan pemberian tes pada akhir periode kelas tertentu. Ini mencakup beberapa atau semua unit studi yang diajarkan dalam satu semester. Hal ini berlaku bahkan setelah subjek telah dibahas. Mbak, nanti langsung diskusi aja ya. Ini buat Dani lagi mau mulai ujian. Baik, Ibu. Langsung diskusi aja ya. Oke. Baik, untuk yang terakhir mengenai kesimpulan, kerangka dari sebuah kurikulum memang disusun oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Akan tetapi, satuan pendidikan dan juga gurulah yang bertugas dalam mengoperasionalisasikan dan mengimplementasi kerangka kurikulum tersebut yang telah disusun oleh pemerintah. Kurikulum 2013 menuntut siswa aktif dan juga kreatif. Oleh karena itu, diperlukan pengajaran yang inovatif yang membuat siswa itu belajar secara mandiri sehingga kita dapat beralih dari pembelajaran yang berpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sedangkan kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang dapat membantu guru dalam memilih perangkat pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa di SMA. Baik, sekian apa yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Jikalau ada yang ingin menambahkan, salah satu temannya atau kelompok lain menulisnya boleh di yang kolom chat. mimpin ya. Mbak Kai apa Baik. Mbak siapa ya? Oke, izin masuk. Ini ada 3 pertanyaan dari Mbak Roja, Rena, dan saya sendiri. Di Zoom saya ini penampilannya ada Roja duluan yang bertanya. Mungkin yang presentasi bisa mempersilahkan Roja untuk bertanya terlebih dahulu. Baik, Roja, silakan. Oke, terima kasih kelompok 3. Saya Roja Maisa Rohmanim 16. Izin menambahkan ya, ini kan kalian membahas 2 kurikulum ya, kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Nah, alangkah baiknya di akhir itu diberi semacam ringkasan lah,
apa sih perbedaan dari kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka gitu, biar kita juga tahu gimana kok perubahan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka gitu. Baik, terima kasih atas sarannya, Roja. Berikutnya, silakan Kak Ira. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini kan mengenai standar isi ya, telah standar isi tadi tuh disebutin di kurikulum 13 itu kayak ada kompetensi dasar. Nah, gitu. Saran saya nanti untuk di kurikulum merdekanya juga agak disamain gitu formatnya, kayak misalnya ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran gitu. Jadi enggak fokus ke cuman materi apa aja yang dipelajari dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, kemudian karena ini mengenai telaah standar isi kurikulum ya, mungkin nanti bisa ditambahin mengenai apa pengertian, dijabarin dulu pengertiannya mengenai apa sih itu kayak standar kompetensi, terus apa itu kompetensi inti dan apa itu kompetensi dasar gitu. Jadi bisa bisa lanjut ke menelaah kayak misalnya tabel standar isi yang dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka gitu, yang ada misalnya yang ada kompetensi dasarnya tadi ngapain aja, terus ada tujuan pembelajaran. Kan kalau misalnya ada kompetensi dasar kan ada kompetensi inti juga kalau misalnya menurut tabel di ini apa namanya Permendikbud kurikulum 2013. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ira atas sarannya. Berikutnya, Rena silakan. Oke, baik. Terima kasih Adel dan kelompok 4 atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rena BIM 17. Mungkin izin menambahkan tadi udah disampaikan dari beberapa teman-teman dari Roja dan juga Haira. Mungkin di sini aku sedikit menambahkan mengenai yang kurikulum 13. Yang bagian pertama mungkin dikasih juga sama yang kurikulum Merdeka yang disampaikan Adel, yaitu mengenai hakikat pembelajaran kimia terlebih dahulu. Secara umum di kurikulum 2013 itu seperti apa hakikatnya. Kemudian tadi sudah dibahas juga oleh Haira, mungkin untuk yang CPTP sama KD-nya dijelasin mungkin kayak pengertian aja gitu. Untuk memudahkan dari kita itu kayak tadi kan sudah disampaikan ya KD-nya untuk kurikulum 2013 ini seperti ini, Merdeka ini seperti ini gitu. Jadi kayak dikasih awalan CP itu apa, TP itu apa, KD itu apa. Kemudian yang terakhir mungkin menyinggung silabus juga pada kurikulum 2013. Mungkin nanti bisa ditambahkan bagaimana sih langkah-langkah dalam pengembangan silabus itu gitu. Soalnya di kurikulum 2013 ini kan untuk silabus ini kan lumayan penting ya untuk mendukung pembelajaran kimia juga. Kemudian mungkin tadi sudah dijelasin atau ditambahkan oleh Roja mengenai perbedaan kurikulum 2013 sama Merdeka. Dan yang terakhir nanti mungkin bisa ditambahkan oleh kelompok 4 kayak opini dari kelompok 4 sendiri, manakah sih yang lebih baik, apakah kurikulum 2013 atau Merdeka untuk kimia ini gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Rena. Untuk yang di kolom chat, saran dari Mbak Puji akan saya bacakan, yaitu izin untuk menambah sedikit terkait implementasi dari telaah standar isi kurikulum SMA dan SMK. Mungkin nanti bisa ditambahkan
korelasi dan referensi dari isi kurikulum dengan kecakapan dunia kerja yang akan dihadapi setelah lulus. Seperti menurut Wijayanti dan Rahmawati 2019, ada beberapa hal terkait kurikulum kimia SMA dengan dunia kerja, di antaranya yaitu peran kurikulum kimia SMA dalam menyesuaikan siswa untuk dunia kerja itu bisa untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan siswa untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja. Selain itu, kurikulum kimia SMA juga mempersiapkan siswa untuk terus belajar dan berkembang dalam bidang kimia. Ya, dan lain-lain itu terima kasih Mbak Puji, akan kami tambahkan. Terima kasih sarannya. Silakan Miftah untuk memberikan sarannya. Baik. Terima kasih kelompok 4. Mungkin untuk saran udah ya dari teman-teman sebenarnya udah cukup lengkap tadi. Tapi di sini aku membuka forum diskusi aja buat teman-teman ya. Karena di sini masih ada kebingunganku kenapa pada standar kompetensi dan kompetensi dasar kelas 11 dan kelas 12 itu ternyata berbeda. Padahal sama-sama pada fase F. Kalau kelas 10 dan kelas 11 mungkin berbeda, itu kayaknya bisa gitu karena satunya fase E dan satunya fase F. Tapi kenapa di kelas 11 dan 12 tuh yang sama-sama fase F memiliki standar kompetensi yang berbeda? Kalau menurut teman-teman gimana? Baik, terima kasih atas pernyataannya, Miftah. Mungkin teman-teman yang lain jika ingin menambahkan jawaban terlebih dahulu, dipersilahkan. Oke, ini ada Mbak Hima raise hand untuk Mbak Puji Himatul Ulia. Bisa, kok nggak di raise hand lagi? Jadi kok. Oke, bisa on mic ya. Oke, izin jawab pertanyaan dari Miftah ya. Kalau menurut aku, kenapa isinya beda? Karena walaupun dia sama-sama di fase yang sama, tapi kan tingkatan dari kelas 11 dan kelas 12 itu berbeda ya. Jadi dibedakan. Mungkin untuk kelas 11 itu dia tingkatannya lebih dalam daripada tingkat kelas 12. Karena kelas 12 kan akhir-akhir periode ya istilahnya. Eh, dia cuma mempelajari hal-hal yang nantinya akan berkaitan lebih sedikit daripada kelas 11 yang mempelajari inti dari materi kimia secara utuh seluruhnya. Karena kan kelas 12 dia mungkin nanti akan ada ANBK, terus kalau misal kita dulu ujian sekolah juga masih ada ujian praktek, terus ada teori-teori yang harus lebih dikulik lagi untuk mengejar nilai kelulusan. Jadi menurut aku itu perbedaannya itu kenapa walaupun itu sama-sama satu fase itu karena tingkatannya juga. Kalau kelas 12 dipersiapkan untuk kelulusan, sedangkan kelas 11 itu dipersiapkan untuk dikulik lebih dalam gitu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Hima. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau menimpalin pertanyaan yang diutarakan oleh Miftah. Ya, aku coba nambahin dikit ya. Kenapa kelas 11 dan kelas 12 itu beda kan standar kompetensinya padahal dia itu sama-sama fase F. Karena yang pertama itu kelas 11 itu merupakan tahun awal siswa masih fase akhir pendidikan menengah, di mana itu mereka akan mempelajari dasar-dasar konsep yang penting untuk diserap sebelum masuk ke kelas 12. Sedangkan di kelas 12 itu, siswa itu diharapkan sudah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep-konsep tersebut, sehingga pembelajaran itu lebih difokuskan kepada penerapan konsep-konsep tersebut dalam situasi dunia nyata atau dalam bidang tertentu. Nah, seperti yang dikatakan Hima tadi, benar karena kelas 12 itu mereka dipersiapkan untuk lebih fokus ke jenjang selanjutnya. Maksudnya mereka itu ingin masuk kuliah, perguruan tinggi, atau mungkin akan bekerja sesuai bidangnya, begitu. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman. Ini menurutku juga cukup menjawab ya. Kenapa pada fase F itu tetap berbeda standar kompetensinya pada kelas 11 dan kelas 12. Oke, baik. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih dari Miftah dan teman-teman yang lain yang sudah menambahkan dan memulai diskusi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau membuka diskusi lain, mumpung waktunya masih panjang gitu. Terima kasih.
Izin masuk teman-teman. Mbak Haira, apa diperbolehkan? Iya, silakan Ifti. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf di sini saya bukan menambahkan, tapi izin bertanya ya. Eh, Kan kimia itu kayak suatu mata pelajaran baru ya ketika masuk SMA. Nah, dulu ketika kurikulum KTSP itu kan di SMP untuk mata pelajaran sains itu dibagi dua, biologi dan fisika. Nah, pertanyaan saya, kenapa ya nggak ada kimia juga? Kenapa hanya dibagi dua itu? Kenapa nggak ada kimia dan kimianya cuma ketika SMA? Mungkin dari teman-teman atau dari pemateri tahu alasannya kenapa di SMP itu nggak dibagi juga mata pelajaran sains kimia. Kenapa cuma di SMA? Kurang lebih begitu. Terima kasih. Mungkin saya bisa respon mengenai diskusi yang dimulai Ifti ya. Kenapa sih di SMP itu nggak ada kimia gitu? Kayak misalnya masuknya itu digabung menjadi kayak IPA gitu. Nah kan kalau pas SMP itu kan pemikiran itu tuh kayak misalnya menuju ke dewasa gitu. Jadi kalau misalnya ada mata pelajaran kimia sendiri itu kan banyak ya cabangnya kan kimia itu misalnya ada reaksi lah, ada inilah gitu. Nah kalau misalnya dipelajari satu-satu apa nggak pusing tuh misalnya. Karena kita kan masih dalam masa peralihan gitu kalau di SMP masa. Nah, alasannya kenapa digabung itu karena untuk biar siswa itu dapat memahami konsep keseluruhan dari ilmu pengetahuan alam. Kan ilmu pengetahuan alam itu kan dibagi ya jadi 3. Kalau nggak salah tuh ada biologi, fisika, sama kimia. Jadi, nah kalau misalnya kimia ada mata pelajaran kimia sendiri gitu, otomatis kan nanti ada pertanyaan tuh kenapa nggak ada mata pelajaran biologi sendiri gitu, atau misalnya mata pelajaran fisika sendiri gitu. Nah, kalau misalnya dijabarin satu-satu, kan masing-masing dari cabang IPA, fisika, biologi, kimia itu kan cangkupannya luas ya. Itu kayak nggak efektif gitu kalau misalnya semua materi itu ditimpahkan ke mata pelajaran buat SMP gitu. Jadi digabung biologi, fisika, kimia itu digabung dalam cakupan mata pelajaran IPA ini
untuk mempelajari hal-hal yang dasar dulu kan. Biasanya sih ada kesamaan konsep dan teori sih, jadi bisa digabungin gitu. Jadi pemahaman siswanya ini bisa lebih mengerti yang hal-hal yang umum dulu gitu, nggak langsung ke yang detailnya kayak misalnya reaksi inilah, reaksi itulah, gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu, biar nggak um, pusing dan menjadikan mata pelajaran itu efektif dan um, sesuai untuk anak usia SMP gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Haira. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan. Terima kasih. Oke, Ifti, aku izin nambah ya. Pendapat aku kenapa di SMP itu nggak diajarin kimia, sebenarnya tuh mungkin diajarkan, tapi tidak secara langsung menyebutkan, oh itu adalah kimia gitu. Kayak seperti pada materi sains di SMP itu diajarkan beberapa materi, yaitu merupakan materi dasar kimia, yaitu seperti sifat-sifat zat, pengukuran massa dan volume, sifat-sifat asam basa. Nah, itu mungkin waktu dulu itu bisa digabung sama pelajaran yang lain. Maksudnya nggak spesifik nyebutin, oh ini kimia gitu. Karena juga usianya yang masih pada muda ya, karena kurikulum di Indonesia itu kan mempertimbangkan usia dan perkembangan siswa. Nah, tidak mungkin pada usia SMP itu langsung diajari konsep kimia yang sangat kompleks dan abstrak gitu, kayak kayak nggak bisa di awang-awang gitu, misalnya kayak nggak bisa dibayangkan secara nyata gitu. Kayak mereka tuh bakal lebih susah memahaminya gitu. Makanya di SMP itu dibangun kayak pemahaman dulu, dasar-dasarnya dulu. Nah, nanti biar mereka udah paham, nah nanti kalau udah di SMA baru dijelaskan yang lebih kompleks gitu mengenai kimianya gitu. Baik, terima kasih banyak. Oke, kepada Mbak Rena mungkin bisa on mic. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Ifti yang sudah membuka forum diskusi yang mungkin sangat menarik ya. Di sini aku sedikit menambahkan dari pendapat atau opini dari Haira dan juga Adel tadi. Sebetulnya aku setuju dengan pendapat mereka dan mungkin sedikit menambahi juga. Mungkin ini terkait dengan asesmen dari SMP ini seperti apa, kemudian SMA ini seperti apa. Jika ditinjau dari SMP, pengertiannya kan kalau di kepanjangannya kan sekolah menengah pertama ya. Nah, di situ bisa kelihatan kalau menengah pertama berarti dalam segi mental kalau bisa dikaitkan dengan capaian pembelajaran atau asesmen itu sendiri, itu kalau di kurikulum Indonesia itu ada ketentuannya gitu, mental misalnya umur segini itu kayak dalam segi psikologisnya itu apa ya, kayak mempelajari ini gitu. Cuman kalau di SMP ini kan mungkin karena menengah pertama ya, jadi kayak pengenalan dulu dari IPA itu sebenarnya ada fisika, kimia, dan juga biologi. Sebetulnya IPA juga ada kayak konsep kayak ada materi lain gitu seperti mungkin astronomi dan lain sebagainya itu juga ada kayak apa ya cabang-cabangnya gitu. Tapi di kurikulum Indonesia sendiri kan mungkin kayak mengkajinya cuman 3, biologi, kimia, sama fisika itu sendiri. Terus kalau misalnya SMA, menurut aku kayak kalau di SMA kan udah menengah atas ya, dan itu kayak setara dengan SMK juga kejuruan. Jadi dari siswa kalau di SMP kan udah pernah mengenal yang namanya
IPA itu dibagi menjadi 3 tadi. Dari mereka juga udah kayak ada plan gitu. Sebenarnya aku tuh minat di mana gitu. Kalau SMA di sini aku kayak nyamain gitu kejuruan. Jadi mereka itu sudah bisa memilih kayak, "Oh ya aku tuh minatnya misalnya ke kimia," atau, misalnya minat ke biologi, jadi aku masuknya ke IPA gitu. Jadi diselarasin seperti itu. Itu sih pendapat aku, terima kasih. Oke, terima kasih Rena atas tambahannya. Kemudian di kolom chat ini ada masukan dari Mbak Latifa nih, izin menambahin jawaban ya. Biasanya di Indonesia pelajaran kimia ini dimulai pada tingkat pendidikan menengah atas atau SMA. Dan ada beberapa alasan mengapa di SMP tidak diberikan materi kimia. Nah, karena satu kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah mengatur materi apa saja yang harus diajarkan pada setiap tingkat pendidikan. Pada SMP fokus utama adalah pada pelajaran dasar seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sains, dan sejarah. Nah, yang kedua, keterbatasan waktu. Jumlah jam pelajaran di SMP ini terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk memasukkan semua mata pelajaran yang diinginkan. Ya, lagi pula kalau misalnya dimasukin semua, kan apa nggak pusing ya anak-anak SMP. Nah, kemudian yang ketiga ini ada keterbatasan laboratorium dan fasilitas. Nah, pembelajaran kimia ini memerlukan laboratorium dan fasilitas khusus yang mungkin tidak tersedia di semua sekolah SMP. Nah, namun demikian, beberapa sekolah SMP dapat memberikan pelajaran kimia sebagai pelajaran tambahan atau ekstrakurikuler untuk memperkenalkan siswa pada dasar-dasar kimia. Nah, oke, terima kasih Latifa atas tambahannya. Kemudian dari teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin menambahkan. Kalau misalnya tidak ada yang ingin menambahkan dalam waktu 2 sampai 3 menit, mungkin Zoom-nya bisa diakhiri saja. Terima kasih. Oke, sepertinya nggak ada yang ingin menambahin. Mungkin dari kelompok yang presentasi bisa ditutup dulu presentasi dan diskusinya ya. Langsung saja nanti ditutup perkuliahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ira. Terima kasih teman-teman semua yang telah memberi saran dan juga topik-topik yang didiskusikan pada hari ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4.